Apa saran Ustadz tentang pemuda kuliah ingin menikah namun belum dapat restu dari orang tua? Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sudah kupinang tak dapat ku pujuk-pujuk ku bawa lari. Tak boleh. Itu jahiliyah. Tak boleh. Orang tuanya kebetulan mampu. Orang tua perempuan itu pun mampu. Makanya di Mesir dulu banyak kawan-kawan saya itu menikah sambil kuliah, menikah. Pulang dia, anaknya besar, dia pun juga berhasil. Tapi saya enggak. Saya setelah pulang baru menikah. Jadi kalau orang tua mampu, menikahlah. Tapi kalau daripada kami berzina, ya biar aja kalian berzina, kata ya. Tapi kalau orang tuanya mampu, dinikahkannya. Kalau tak mampu, ya banyak-banyaklah kalian puasa sunat. Man istata'a minkumul ba'a. Kalau kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Faman lam yastati', kalau tak sanggup, fa alaihi bisawm, puasalah. Fa innahu lahu wija'. Puasa itu sebagai obat. Puasa Nabi Daud banyak bisa menabung. Puasalah Nabi Daud setahun, bisa kalian menabung. Cukup untuk mahar tahun kedua, insyaallah. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua untuk memberi restu pada yang ingin menikah tapi kuliah? Saya tak bisa menghukum generalisir karena beda daerah, beda keadaan, beda kondisi. Ipolexos Budhankam, ideologi politik sosial budaya pertahanan keamanan. Mungkin untuk kasus si A ini lain, orang tuanya mampu tapi orang tuanya jahil. Yang satu ini orang tuanya tak mampu tapi sebetulnya orang tuanya setuju-setuju cuman tak ada duitnya. Jadi tak bisa main pukul rata. Tengok dulu, ini harus 3 mata kita bicarakannya. Kenapa orang tua nanti? Saya Pak Ustadz sebetulnya bukan tak setuju. Setuju saya anak saya itu nikah. Duit saya pun ada. Apa tak tahu Ustadz saya ini orang kaya di kampung nih. Sawit saya sejauh mata memandang. Anak saya pun dialah satu-satunya. Terus Bapak kenapa tak setuju? Saya tak mau yang mau dia nikah ini orang Batak. Memangnya kenapa? Kami kan Jawa. Kami masa langsung jadi tulang. Rupanya alasannya ini. Maka carilah nenek mama, carilah orang yang bisa. Cari siapa ustadz-ustadz yang di sini orang Jawa. Bawa ustadz itu ngomong sama dia. Bawa ustadz itu. Ustadz orang Jawa. Iya, calon mertua saya ini Jawa. Bisa ustadz ngomong sama dia. Biar saya ngomong. Assalamualaikum, pripun kabari apik? Wis kurang dino ora teko kene. Wah. Ini sebetulnya calon menantu bapaknya orangnya. Wah, iku apik tenan niki, Pak. Aku nih wis kurang dino koncone. Mendengar omongan itu luluh hati dia. Kata dia Batak-Batak lah kata dia. Ente pun belajarlah sikit-sikit. Insyaallah dimudahkan Allah. Kalau dia tak dapat, banyak yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Nanti kita cari. Masalah dapat itu ragu saya. Teman saya ada ikut asuransi, tiap bulan bayar premi 300.000, diwajibkan membayar 4 tahun. Keuntungan yang didapat fasilitas kesehatan ditanggung oleh perusahaan. Jangka waktu 12 tahun, tapi hanya membayar 4 tahun awal saja. Duit bisa diambil setelah 12 tahun dengan besaran tidak bertambah, tidak berkurang. 48 bulan, 300.000, 14.400.000. Teman saya hanya ingin mendapatkan keuntungan fasilitas kesehatan saja. Apakah termasuk riba Pak Ustaz? 3 pendapat kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama haram karena ada unsur horror gambling. Yang kedua boleh karena ada unsur ta'awun tolong menolong. Yang ketiga lihat dulu perusahaan profit atau non profit. Begitu dalam fatwa muasirah, fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir. Pilihlah antara 3 fatwa itu. Tapi saya condong kepada yang haram, yang melarang. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Cuman biasanya jamaah ini nanya sesudah dia daftar, ini yang jadi masalah. Dia cuman mau nyari legalisir aja. Kalau mau bertanya itu sebelum berbuat, bukan sesudah. Saya punya teman dekat, awalnya kami semua hanya berteman, tapi sekarang dia malah berpacaran dengan temannya non muslim.
Sejak itu dia malah terjerumus ke hal yang menyimpang, Pak Ustaz. Kami sebagai teman pun sudah berusaha menasihati dengan cara lembut, tapi tak juga dia tinggalkan. Kami bagaimana tak risih melihatnya. Mohon jawaban Pak Ustaz. Pertama, kalian berkumpul yang ngaji-ngaji itu, duduk dia, yakinkan dia, embargo dia. Oh, makin kami tinggalkan makin akrab dia dengan kafir. Puasa dekati lagi, macam main layang-layang. Jangan diulur terlalu jauh, nanti dia tersangkut. Jangan ditarik terlalu dekat sampai dia putus. Oleh sebab itu, berbagai macam cara. Lewat bapaknya, cakap siapa yang dia dengar? Emaknya, lewat emaknya. Subsidi orang tuanya diputus. Bapak mensubsidi anak ini. Iya, kalau ente tetap berhubungan dengan si kafir ini, putus APBD bulan ini. Orang kan biasanya takut. Oh, dia mandiri, beasiswanya dapat, dia rajin kerja. Berbagai macam cara. Yang penting selamatkan dia. Banyak orang yang menyelamatkan saudara takut ditabrak truk di tepi jalan raya, tapi tak banyak yang mau menyelamatkan, mau diraih oleh orang kafir. Gak apa-apalah Pak Ustaz, dia kan laki-laki, perempuan itu yang kafir. Laki-laki dekat dengan perempuan kafir murtad gara-gara cinta. Siapa namanya tak boleh sebut, tapi orangnya ada, murtad gara-gara cinta. Nauzubillah. Jangan kalian dekati orang kafir. Lan tarda ankal yahudu walan nasara. Mereka tak pernah puas. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut agama mereka. Nauzubillah. Apa pendapat Ustaz tentang Ustaz Salafi mentahzir Ustaz Adi Hidayat? Tak ada yang aneh. Jangankan Ustaz Adi Hidayat, sedangkan Syekh Qardawi katanya anjing. Iskatul Kalbil Awi, Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Bukunya ada sama saya download. Qardawi anjing menggonggong. Syekh Yusuf Qardawi dianjingkannya, apalagi Adi Hidayat. Saya ini entah babi entah apa kata dia. Dia cuek aja. Dia yang berdosa, amal dia pindah ke saya. Kenapa Ustaz berhenti dari FB? Saya diam tak balas. Jamaah saya tengok kesetanan, maka saya tutup FB itu. Saya tengok pertentangan sudah sengit, balas dari sini, balas dari sini, balas. Saya khawatir ada orang yang baru tobat, tengoknya FB saya, ternyata orang ngaji itu kelahi aja isinya. Akhirnya saya tutup FB itu. Sekarang pindah ke fanpage. Ustaz, mengapa para ustaz salafi mengkafirkan Asy'ariyah? Asy'ari mentakwil. Mereka tak boleh mentakwil. Mesti dipahami sebagaimana teks. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Asy'ari tak mau. Karena kata dia kalau tangan Allah di tangan mereka berarti tangan Allah sama dengan tangan manusia. Maka Asy'ari mentakwil. Ditakwilkannya makna tangan Allah itu artinya kuasa Allah. Mereka tak mau, tak boleh mentakwil-takwil. Kalau ente mentakwil berarti ente menghilangkan sifat. Maka ditulisnya lah di dalam bukunya Asy'ari sesat. Siapa yang nulis? Abdul Qadir Jawas. Dalam bukunya berat atas manhaj salaf. Kata dia, maka saya tulis di buku 37 masalah populer bahwa sahabat Nabi mentakwil. Imam Malik mentakwil. Sebelum Imam Malik, Abdullah bin Abbas mentakwil. Imam Bukhari mentakwil. Baca buku 37 masalah populer dalam pembahasan tentang memahami ayat-ayat mutasyabihat. Saya tunjukkan sahabat mentakwil, imam mazhab mentakwil. Takwil bukanlah Asy'ari, tapi Asy'ari merumuskan takwil. Sebelum Asy'ari, takwil sudah ada. Apa betul Imam Asy'ari ini manhajnya sesat sehingga diponis oleh Ustaz Salafi? Cuma pernah saya baca kalau Imam Asy'ari menurut mereka sudah kembali ke manhaj salaf ketika berumur 40 tahun. Ketika berumur 40 tahun dia kembali ke Ahlus Sunnah dari Mu'tazilah. Selama 40 tahun dia Mu'tazilah, dibukanya jubahnya. Sejak hari ini sebagaimana jubahku ini lepas, begitulah aku lepas dari Mu'tazilah. Lalu kemudian dia mentakwil. Jazakallah khair Ustaz wa iyyakum. Nanti kalau disebut orang jazakumullah khair, semoga Allah membalasmu kebaikan, balasannya wa iyyakum. Ini enggak jazakallah. Kepala senyum jazakallah. Wa iyyakum. Wa iyyakum artinya you too, kamu juga. Wa angjo. Sampean podo. Kalau rumah yang dibeli
untuk anaknya tapi nama menantu, apakah wajib dibalik nama istri Pak Ustaz? Rumah itu dibeli mertua. Misalnya saya punya mertua, mertua saya membelikan rumah untuk anak dia, istri saya, tapi pinjam nama menantu, pakai nama saya. Apakah wajib dibalik nama istri Pak Ustaz? Pakai nama asli. Karena kalau rumah itu pakai nama si suami, mati nanti si istri. Orang sekarang kan yang ditengok hitam di atas putih. Hitam di atas putih itu, kita kan negara hukum. Iya, hari ini kita aman-aman saja. Habib maka haunamma, boleh jadi banyak dunia tak tahu kita. Oleh sebab itu maka dalam Islam surat menyurat. Zaman Nabi tak ada orang pandai menulis. Kutabul wahyi yang menulis wahyu 40 orang, tapi ayat paling panjang tentang tulis menulis Al-Baqarah 282. Idza tadayantum bidainin, kalau kalian transaksi utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu faktubuh, tulis. Nah, maka jangan lagi pakai pinjam nama. Ini ada orang kaya di Pekanbaru, Ustaz, saya tahu betul itu bapak tuh semua hartanya atas nama bininya. Satu-satunya yang atas nama dia Vespa buruknya tahun 70 itu. Itu kalau mati dia bahaya. Itu kalau bapak itu meninggal, dibawa ke pengadilan, Vespa itulah dibelah dua. Harta dia semua atas nama istri. Iya, waktu dia hidup istri itu baik. Setelah dia meninggal, stres dia, koslet, urat otaknya, tengoknya berondong, habis. Bukan saya suuzon, dah waspada. Kadar baik, kadar buruk itu datang dari Allah. Apakah pejabat yang korupsi itu telah ditentukan oleh Allah kadar buruknya? Menjadi Cina itu bukan pilihan, itu takdir dari Allah. Menjadi Batak, masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, itu bukan pilihan. Malaikat tak pernah datang bawa kertas multiple choice. Ente mau jadi apa? Papua. Tak pernah. Maka menjadi orang Papua itu takdir, tapi menjadi seorang Muslim pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, ada jalan fujur, jalan jahat, jalan jelek, jalan hitam, wa taqwaha, jalan baik. Saya diberikan dua pilihan, ini bir bintang, ini zam-zam, maka saya sedang berada di tengah. Pilihlah. Allah kasih telinga, inna sam'a, pakai telinga, wal basar, pakai mata, wal fuad, otak, hati dan pikiran. Apa kata telinga? Mendengar ustaz ceramah, innamal khamru wal maisir, haram, fajtanibu. Apa kata mata? Nonton di TV, berapa banyak orang yang mabuk bertabrakan, mati segala macam. Hati berpikir, hati merenung, otak berpikir, haram. Maka dengan penuh keyakinan saya pun minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya dapat pahala karena saya sudah berjuang memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Tak bisa dengan penuh kesadaran saya masa bodoh, tak pakai telinga, tak pakai mata, tak pakai akal, lalu saya minum kampung. Ma'uzubillah. Setelah mabuk ditangkap. Kenapa ente mabuk? Tuhan sudah mentakdirkan aku untuk mabuk. Bisa. Allah sudah larang. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Makanya zaman Umar bin Khattab ditangkap itu. Ketika ditangkap pas mau dicambuk, jangan cambuk aku karena Tuhan mentakdirkan aku harus mabuk siang ini. Kata Umar, tambah lagi. Kenapa ditambah? Bonus. Karena dia bicara takdir tanpa ilmu. Ada namanya al-kasbu, ada namanya ikhtiar. Allah berikan kita usaha dan ikhtiar, maka kita memilih. Hidup adalah pilihan.
dan setiap pilih ada resiko yang akan diterima. Dengan penuh kesadaran mengambil uang umat. Ustadz sudah ceramah, ini APBD penduduk Riau 6,5 juta, kita akan makan uang haram, nanti di akhirat kita akan kembalikan itu. Kita cari semua 12 kabupaten kota Riau, cari semua ketika di padang mahsyar. Bolak-balik Ustadz menyampaikannya, masa bodoh. Makanya ada satu neraka khusus, namanya neraka sa'ir, tempat orang yang tak pernah memakai otaknya. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami mau mendengar, au naqilu, mau kami berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tak masuk neraka sa'ir. Pakai afala taqilun, afala tatafakkarun. Istri sudah dijaga, sudah dikasih makan, sudah diperiksakan ke dokter, ternyata lahir anak cacat. Na'udzubillah. Takdir, terima takdir, jangan salahkan. Ini salah kamu nih, gara-gara jogging-jogging kemarin. Salah kamu nih, gara-gara ngejek-ngejek orang susah. Qaddarallah. Kalau kunci pintu masuk setan adalah kalau. Sekali kalau, gunting, potong. Ada kalau, cabut, masuk ke dalam kotak, kuncinya campakkan ke Sungai Siak. Takdir. Nah, jadi jangan masalah beriman kepada takdir ini, hati-hati. Silap-silap orang menjadi jabariyah. Dia kata dia macam wayang. Aku adalah wayang yang dipermainkan oleh dalang. Kok kenapa tak ke masjid? Tuhan sudah mentakdirkan aku untuk tak sholat siang ini. Ustaz, bagaimana hukumnya keluarga yang sampai sekarang sudah masuk 11 tahun setelah meninggal orang tua masih memperebutkan dan memperdebatkan masalah warisan? Kenapa tak dibagi? Yang paling cepat harus dilakukan adalah bagi warisan. Setelah tahu jatahnya masing-masing, bahwa dia mau, oh janganlah kita bagi, yang penting kita sudah tahu, tapi surat sudah dapat masing-masing. Kasihan mak tua masih tinggal di rumah, nanti tersinggung dia. Setelah mak meninggal baru kita bagi, ya tapi sudah tahu jatahnya. Jangan sampai tak tahu. Ini kenapa dia tak kumpul? Kumpul lah. Begitu seminggu, 2 bulan, sebulan, kumpul semua. Ahli waris kumpul semua, bicarakan sampai tuntas. Kalau takut berkelahi, panggil ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, dudukkan situ. Bagaimana solusi terbaik dari masalah ini? Dudukkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, duduk, laki-laki, perempuan, duduk bersama. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini harta kita ini. Inventarisir, pakai whiteboard. Gimana? Kebun sawit berapa hektar? 10. Ruko, bagi semua. Total harga berapa? Bagi. Lizzakari mislu azil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Mak masih ada? Ada. Berapa dapat mak? Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kalau istri meninggal, suami dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, suami dapat 1/2 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Istri dapat berapa? Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Bagilah semua. Setelah selesai tuntas, bagi. Ini kenapa disimpan? Menyimpan api dalam sekam, menyimpan bom waktu yang akan meledak, dan keluarga akan terus tua dan meninggal. Meninggal satu, makin berkecamuk, ribet, menarik benang kusut, makin ditarik makin kusut. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tentang masjid yang uang infaknya digunakan pribadi oleh ketua RT yang merangkap sebagai perbendaharaan masjid? Lapor ke Polda, tangkap polisi. Indonesia negara hukum, tak ada tawar-menawar. Lapor Polda, tangkap. Malu kita Pak Ustaz? Apa malu-malu? Tangkap. Tak ada tawar-menawar. Pak Ustaz, bagaimana hukum memukuli pencuri hingga babak belur bahkan sampai meninggal? Ingat, la ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Waqtuluhum, bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, sebagaimana mereka membunuh kamu, bunuhlah mereka. Tapi itu atas pimpinan ulil amri. Kalau ada orang mencuri barang milik saya, maka saya lapor ke ulil amri. Bukan saya langsung menghukum.
ada perangkatnya, maka saya tak boleh melampau batas. Ittaquz zulma, takutlah perbuatan zalim. Inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ada pula tulisan I love UAS. Kalau laki-laki boleh dibalas. Balasannya kalau ada orang mengatakan inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah, sesama laki-laki, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani, semoga Allah mencintaimu sebagaimana cintamu karena iman. Tapi kalau perempuan, na'udzubillah. Tolong bacakan, jelaskan doa tentang terhindar dari fitnah Dajjal sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi yang paling bagus tambah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jauhkan aku dari Dajjal. Dajjal itu apa Pak Ustaz? Al-Masih Dajjal. Kenapa ada masih di pangkalnya? Karena dia mirip macam Al-Masih. Berarti dia bukan raksasa, bukan nenek gergasi. Jangan bayangkan dia macam Hulk, celananya robek-robek. Tidak, dia manusia macam Isa. Nabi melihat rambutnya basah macam Nabi Isa. Tapi dia Dajjal. Baik kata dia, buruk. Buruk kata dia baik. Tapi banyak orang tertipu. Bagaimana supaya kita tak tertipu? Lakukan 3. Hafal 10 ayat di pangkal Al-Kahfi. Baca Al-Kahfi malam Jumat. Sebelum salam baca 4. Nanti andai dia datang, Allah jaga kita sehingga kita bisa terpelihara. Jangankan Dajjal yang asli, cucu Dajjal sekarang datang banyak yang terpukau. Ahok itu cucu Dajjal. Banyak orang terpukau. Tuh. Saya bertanya tentang istri yang hamil, begitu banyak larangan, tak boleh sembelih hewan, bunuh binatang. Apakah ada hadisnya? Tak ada hadisnya. La haula wala quwata illa billah. Kalau sampai kita yakini gara-gara itu, maka ada kekuatan selain kekuatan Allah. Kalau sampai kita yakini gara-gara batu ponari masuk ke air ini, berarti ada kekuatan di batu ponari, berarti rusak akidah. Begitu juga ini, gara-gara engkau ini kemarin lah maka begini. Hukum sebab akibat. Di mana Allah? Berarti Tuhan tak ada. Tak ada Tuhan, tak ada Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidahnya. Itulah menyebabkan dia terjerumus dalam keadaan musyrik. Musyrik artinya menduakan Allah. Ada kuasa lain selain kuasa Allah. Kalau dipotong ini akan begini, kalau dibulat ulat akan begini. Bahwa kita tak boleh bunuh binatang, ya, tak boleh kita menyiksa binatang. Tapi gara-gara itu terjadi perkara ini, itu tak betul. Rusak akidahnya buat Allah Subhanahu wa taala.